Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Imani Putri. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai bioteknologi. Sebelum masuk ke pengertian, perhatikan terlebih dahulu 3 contoh di bawah ini. Beberapa dari kalian pasti sudah pernah melihat tanaman yang ditanam secara hidroponik, atau pernah memakan keju, atau juga pernah memakan tempe. Nah, dari ketiga contoh ini merupakan contoh dari penerapan bioteknologi. Nah, bioteknologi sendiri itu apa sih artinya? Bioteknologi itu berasal dari dua kata, yaitu dari kata bio dan juga teknologi, di mana arti dari kata bio itu adalah makhluk hidup, dan arti dari teknologi adalah produk yang dapat mempermudah manusia. Sedangkan arti dari bioteknologi itu sendiri yaitu sebuah cabang biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan manusia. Dan makhluk hidup yang dipakai dalam bioteknologi itu disebut sebagai agen bioteknologi. Bioteknologi itu ada dua macam. Ada bioteknologi konvensional dan juga ada bioteknologi modern. Di sini ada beberapa perbedaan di antara keduanya, di mana bioteknologi konvensional itu menggunakan mikroorganisme utuh secara langsung dalam pembuatannya. Dan teknologi yang digunakan dalam bioteknologi konvensional ini masih sederhana, serta pemanfaatan mikroorganismenya juga masih terbatas. Sedangkan bioteknologi modern itu menggunakan bagian dari mikroorganisme yang berupa DNA ataupun enzim. Dan teknologi yang digunakan dalam bioteknologi modern itu sudah canggih, sudah menggunakan alat-alat modern, dan pemanfaatan mikroorganismenya pun sudah menggunakan teknologi yang sudah modern. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional ini disebut juga dengan bioteknologi tradisional, di mana bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme tanpa mengubah sifat genetiknya dan mudah dilakukan serta tidak membutuhkan biaya yang tinggi. Contoh dari bioteknologi konvensional ini ada pada proses pembuatan tempe, di mana pembuatan tempe ini berbahan dasar dari biji kacang kedelai, di mana biji kacang kedelai tersebut dibersihkan terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam plastik atau wadah, kemudian diberi ragi, lalu ditutup rapat, dan ditunggu sampai beberapa waktu sehingga muncul jamur yang tumbuh pada kacang kedelainya, sampai ada benang-benang hifanya. Nah, pada gambar ini sudah ada atau sudah muncul beberapa benang-benang hifanya pada biji kacang kedelainya. Setelah itu ditunggu sampai kacang kedelainya padat, lalu membentuk tempe pada gambar ini. Nah, biasanya pada tempe itu di atasnya ada warna putih, itu yang dinamakan jamur, yang membantu proses pembuatan tempe. Jamur tersebut bernama Rhizopus oryzae dan juga Rhizopus oligosporus. Jadi pembuatan tempe ini dibantu dengan jamur, yaitu jamur Rhizopus oryzae, bisa juga dibantu dengan jamur Rhizopus oligosporus. Nah, ciri khas bioteknologi konvensional ini yaitu adanya penggunaan makhluk hidup secara langsung dalam pembuatannya. Belum ada penggunaan enzim sama sekali. Kemudian contoh penerapan bioteknologi konvensional itu yang pertama ada yogurt. Yogurt ini bahan dasarnya yaitu dari susu yang difermentasi atau diasamkan dengan menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus atau juga bisa menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus, di mana fungsi dari bakteri tersebut itu untuk mengubah gula pada susu
menjadi asam laktat, sehingga susunya berubah rasanya menjadi asam. Kemudian yang kedua ada kecap. Kecap ini sama dengan bahan dasarnya sama dengan pembuatan tempe, yaitu dari kacang kedelai. Hanya saja pembuatan pada kecap ini dibantu dengan jamur Aspergillus wenti atau juga bisa dengan Aspergillus sojai. Yang ketiga ada pembuatan keju. Keju ini juga sama bahan dasarnya dengan pembuatan yogurt, yaitu dari susu. Hanya saja perbedaannya pada jenis mikroorganisme yang digunakan dalam pembuatannya. Nah, bakteri yang digunakan dalam pembuatan keju ini yaitu Lactobacillus casei atau juga bisa menggunakan bakteri Streptococcus lactis. Lalu yang keempat ada nata de coco. Nata de coco ini bahan dasarnya dari air kelapa yang dibantu dengan bakteri Acetobacter psillinum, di mana bakteri Acetobacter psillinum ini fungsinya yaitu mengubah gula glukosa menjadi selulosa. Yang terakhir ada tape. Tape ini bisa terbuat dari singkong atau bisa terbuat dari beras ketan. Nah, pada gambar ini merupakan tape yang terbuat dari beras ketan yang mengalami fermentasi menggunakan bakteri Saccharomyces cerevisiae atau yang biasa kita sebut sebagai ragi tape. Nah, proses pembuatan tape ini dengan cara mengubah glukosa yang berasal dari singkong atau beras ketan menjadi alkohol dan karbon dioksida. Meskipun tape ini mengandung alkohol, tetapi tidak bisa memabukkan karena alkohol yang terkandung dalam tape ini sangat kecil atau sangat sedikit sehingga tidak bisa membuat orang mabuk. Jadi nggak apa-apa untuk dikonsumsi. Yang kedua, kita akan membahas tentang bioteknologi modern. Bioteknologi modern ini didasarkan pada manipulasi atau rekayasa DNA dengan memanfaatkan dasar mikrobiologi dan biokimia. Perhatikan gambar ini. Pada gambar ini merupakan contoh gambar dari sebuah gen, di mana DNA-nya ini diambil atau direkayasa atau dirombak sehingga menghasilkan gen yang baru atau sifat yang baru. Adapun contoh penerapan bioteknologi modern ini, ada yang pertama rekayasa genetika, di mana rekayasa genetika ini mengubah faktor keturunan atau gen untuk mendapatkan sifat yang baru. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, perubahan atau perombakan gen itu untuk mendapatkan sifat yang baru. Dan perubahan gen ini dapat dilakukan melalui transplantasi inti, fusi sel, dan juga bisa menggunakan rekombinasi DNA. Dan organisme hasil rekayasa genetika itu disebut sebagai organisme transgenik. Contoh dari rekayasa genetika ini salah satunya yaitu tanaman tomat Flavor Saver yang tahan busuk karena disisipi gen anti beku dari ikan flounder. Jadi tomat yang awalnya mudah busuk dan tidak tahan lama, supaya bisa tahan lama itu disuntikan atau disisipkan gen anti beku dari ikan flounder sehingga tomatnya tahan lama dan juga tidak tahan busuk. Dan juga tahan busuk maksudnya. Kemudian yang kedua ada pembuatan hormon. Pembuatan hormon ini menggunakan rekombinasi DNA pada mikroorganisme. Contohnya yaitu pembuatan hormon insulin dan hormon pertumbuhan. Nah, pembuatan hormon insulin ini umumnya digunakan pada penderita diabetes, di mana para penderita diabetes ini membutuhkan hormon insulinnya banyak dalam waktu yang cepat. Nah, dengan adanya bioteknologi ini dapat membantu pembuatan hormon insulin yang lebih cepat dengan bantuan bakteri. Nah, perhatikan contoh ini.
ini merupakan bakteri yang akan membantu dalam pembentukan hormon insulin, di mana di dalamnya ini terdiri dari yang nomor 1 ini kromosom bakteri, dan yang kedua ini merupakan plasmid. Nah, dalam pembentukan hormon insulin ini yang digunakan adalah plasmidnya, di mana plasmid ini diambil, kemudian diisolasi terlebih dahulu. Kemudian ini, yang nomor 4 ini merupakan bakteri Escherichia coli, pembawa gen insulin. Nah, bagian dari gen yang dibutuhkan, ini diambil sebagian, lalu disisipkan kepada plasmid yang sudah diisolasi tadi. Nah, nomor 6 ini merupakan bentuk dari plasmid yang sudah disisipi dengan gen dari bakteri Escherichia coli. Setelah disisipkan dengan gen tadi, plasmid ini berubah nama menjadi plasmid rekombinan karena sudah tersisipkan oleh gen dari bakteri Escherichia coli. Setelah plasmid sudah disisipkan dengan gen tadi, itu dimasukkan kembali ke dalam bakteri yang awal, dan bakteri yang awal tadi dinamakan dengan bakteri rekombinan karena gennya sudah direkayasa. Setelah dimasukkan plasmidnya, bakteri rekombinannya itu diperbanyak sebanyak mungkin. Karena semakin banyak bakteri rekombinannya, itu makin banyak pula hormon insulin yang dihasilkan. Begitu. Kemudian yang ketiga ada bioteknologi dalam bidang kedokteran, yaitu ada vaksin dan juga ada antibiotik. Vaksin ini berfungsi untuk mencegah serangan penyakit yang berasal dari mikroorganisme, sedangkan antibiotik itu zat yang dihasilkan oleh mikroorganisme tertentu dan berfungsi untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain di sekitarnya. Kemudian ada bioteknologi dalam bidang pertanian. Seperti yang saya contohkan di awal tadi, yaitu tanaman hidroponik, di mana tanaman hidroponik ini merupakan metode bercocok tanam tanpa menggunakan media tanah. Jadi medianya itu bisa menggunakan kerikil, pasir, sabut kelapa, potongan kayu, dan lain-lain. Dan keuntungan dari tanaman hidroponik ini, itu hasil tanamannya berkualitas tinggi, bebas hama, tidak harus mengikuti musim tanam, jadi kita bisa bebas menanamnya kapanpun, tanpa mengikuti musiman. Dan juga tidak memerlukan lahan yang luas. Biasanya, orang-orang yang menanam dengan hidroponik itu ditanam di bagian belakang rumahnya, karena tidak membutuhkan lahannya luas seperti tanaman yang ditanam di media tanah. Kemudian yang terakhir ada bioteknologi dalam bidang reproduksi. Contohnya yaitu bayi tabung. Bayi tabung ini mencampurkan spermatozoa dan sel telur di luar tubuh induk sehingga terjadi pembuahan. Pembuahannya ini terjadi di luar tubuh induknya, di luar rahim. Nah, sel telur yang sudah mengalami pembuahan itu akan dicangkokkan kembali ke dalam rahim induk atau induk pengganti. Jika induknya sudah tidak memiliki rahim atau rahimnya sudah diangkat, maka sel telurnya itu akan dicangkokkan ke dalam induk pengganti. Nah, gambar ini merupakan proses pencampuran antara spermatozoa dan juga sel telur. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.